Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak makasih banget ya sudah hadir di acara desiminasi untuk program CGP, Calon Guru Penggerak, tugas Bapak dari modul 1.4 Budaya Positif. Nah, mungkin kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan visi dari CGP seperti Pak Ade atau Bapak tentang visi guru penggerak. Selanjutnya kita bahas tentang budaya positif. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Boleh minta tolong Bu Anita bacain ada apa aja inti budaya positif? Ada konsep budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Anita. Kira-kira paham nggak sih yang kamu bacain itu? Kurang paham ya? Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan bantu jelasin, karena ini penting banget buat guru-guru masa depan nih, seperti kalian. Jadi, kita ada paradigma belajar. Kalau sebelumnya kan tahu ya, sekarang kita menggunakan kurikulum apa? Iya, betul. Pasti ada banyak banget perubahan. Ada yang tahu nggak perbedaan kurikulum 2013 sama Merdeka yang kamu tahu? Mungkin Sofi bisa bantu? Sofi lagi. Febri bisa bantu? Kalau di kurikulum lama itu rata-rata kan menggunakannya RPP. Betul, dia perangkat RPP ke modul ajar. Terus Untuk pengajaran mungkin sekarang lebih ke merdeka, jadi kayak diserahkan ke anak murid gitu loh. iya, benar. Diserahin semuanya materinya gitu. Bukan, jadi kayak anak muridnya kayak apa ya Pak? Jadi nggak guru doang yang menjelasin, jadi anak murid juga bisa. Iya, betul. Intinya sih mengajak biar ada dua dialog ya. Nggak cuma satu arah aja seperti zaman dulu kita dengerin guru-guru, bener? Ya, nah makanya dari itu biar tambah semangat, kita ice breaking dulu boleh? Oke, kalau misalnya Bapak bilang satu, bilang yes, terus tepuk satu. Bisa? Bisa nggak? Coba kita praktekin. Satu. Yes, gitu. Oke. Kalau Bapak bilang dua, tepuk dua kali dan bilang oke. Bisa? Bisa. Oke, coba. Dua. Oke. Barengan ya. Satu. Yes. Dua. Oke. Kalau tiga, semangat. Bisa? Kita coba. Tiga. Semangat. Kalau empat, kita harus konsentrasi. Siap? Empat. Konsentrasi. Oke, kita coba. Bapak bilang tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Oke, coba diulang. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Sekali lagi. Tepuk empat. Wah, kita ketawa mulu ya. Konsentrasi. Oke, udah konsentrasi semuanya ya. Memang agak-agak sedikit anak kecil, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Nah, betul yang dibilang sama Febri, bahwa paradigma belajar dari kurikulum Merdeka itu berbeda banget sama kurikulum 2013. Kenapa? Karena di ending kita harus menciptakan profil pelajar Pancasila. Boleh dibantu Ilham, ada apa aja dimensinya? Yang satu, ini? Iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Oke. Terus yang kedua? Ada berkebinekaan global. Betul, terima kasih Pak Ilham. Yang ketiga? Bernalar kritis. Mandiri. Gotong royong. Oke, yang terakhir? Kreatif. Iya, ada berapa ini? 6 dimensi. Ini tujuan utama pemerintah merubah kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka supaya kita mempunyai nilai-nilai yang ada di sini. Berkeimanan, berkebinaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Kenapa? Karena harus kita menciptakan sebuah karakter. Di sini
biasanya kan kalau yang kita tahu anak-anak susah banget ya kalau diajarin. Mungkin dari segi ilmu dia punya bagus, tapi dari segi karakter ada yang sombong, ada yang acuh sama gurunya. Nah, di sini kita belajar soal sikap-sikapnya seperti itu. Oke, selanjutnya disiplin positif. Bu Sofi boleh bantu jelasin? Yuk dibaca sebelah kiri. Iya, yang kenceng boleh. Ya. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu ditetapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ya. Menerapkan disiplin positif diharapkan tidak tindak kekerasan dapat dihindari. Oke, betul. Sampingnya, lanjut. Kita sebagai guru harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang maju nilai-nilai kebajikan atau universal sehingga muncul motivasi intrinsik menuju lebih baik. Betul, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Guru, saya sampaikan bahwa nilai pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini kita harus menciptakan nilai-nilai kebajikan atau universal. Kalau misalnya nggak tahu, nanti kita cari tahu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Boleh dibantu Anita? Bu Anita? Nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Betul. Ada yang tahu teman-teman semuanya, teman-teman guru? Nilai kebajikan contohnya seperti apa sih? Kalau misalnya kamu Bapak Ibu Guru memberitakan muridnya setelah akhir pelajaran untuk piket, berarti nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Betul. Nah, menjaga kebersihan adalah nilai dari kebajikan. Dia sifatnya abstrak, tapi di dalamnya banyak banget yang perlu dijalanin, diterapin. Ada lagi namanya nilai-nilai kedisiplinan. Jadi termasuk misalnya tidak datang telat dan segala macam. Nah, semuanya itu harus kita ciptain pada diri si siswa dengan cara nanti kita akan memberikan keyakinan kelas namanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ternyata ada nilai-nilai kebijakan dari institusi atau organisasi. Kalau kita di dunia pendidikan sama Pak Nadiem sudah dikasih nilai bahwa untuk menciptakan anak-anak yang mempunyai karakter, berarti dia harus beriman, bertakwa, mandiri, yang tadi ya 6 dimensi. Nah, caranya gimana? Nanti kita mempraktikkan dengan cara segitiga, restitusi, dan teori kontrol seperti itu. Contoh lain, misalnya dari institusi atau organisasi yang lain, mereka punya nilai sendiri. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini semuanya tergantung dari masing-masing pimpinan organisasinya. Oke. Setelah dari disiplin, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita juga ada nih hal-hal wajib yang harus kita penuhin supaya kita tidak melanggar hal-hal yang lain seperti itu. Tolong Febri, ada apa aja? Bertahan hidup, Oke, yang utama bertahan hidup ya, karena kita hidup di dunia ini pasti untuk bertahan hidup. Selanjutnya, penguasaan, ya, kasih sayang dan rasa diterima, bener banget ya. dan keimanan. Iya, ini kata-katanya mantap banget ini. Mungkin Bu Anita bisa jelasin kasih sayang dan rasa terima itu maksudnya gimana sih, Bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apa ya? Kita tuh juga harus mendapatkan kasih sayang dari orang lain itu, Iya, benar. Supaya apa sih? supaya kebutuhan kita tuh Terpenuhi ya. Jadi pengen banget ya disayang sama orang lain ya. rela. Iya, betul. Semua sudah ada kodratnya, sudah ada jodohnya, dan kita juga mungkin kalau ini untuk pasangan bisa diartikan seperti itu, tapi kita artikan coba ke siswa. Siswa juga butuh kasih sayang. Jadi intinya kalau mereka melakukan kesalahan, kita nggak boleh menghukum atau ngejudge. Kamu salah, kamu negatif terus kata-katanya, sehingga kita nyuruh kamu push up 10 kali, lari 10 kali segala macam. Itu udah yang lampau-lampau, kita harus ubah mindset itu. Oke. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah usaha terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kalau misalnya semuanya sudah terpenuhi, maka dia tidak akan menyimpang. Kenapa dia tidak disiplin? Berarti kemungkinan salah satunya tidak terpenuhi. Ternyata anak itu setelah kita tanya sama guru BP, oh ada masalah di orang tuanya. Jadi dia kebawa. Akhirnya
datang telat, belajar malas, dan yang lain-lain. Benar nggak sih, Bu? Tuh, biasanya anak-anak yang broken itu masalahnya banyak ya kalau di sekolah. Oke. Selanjutnya kita jelasin lagi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi dari bertahan hidup. Saya dibantu, Ilham? Sifat fisiologis bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini pokok banget ya. Kita juga butuh sehat, kita butuh rumah, betul? Kalau misalnya kita nggak punya rumah, kita tinggal di mana? Kalau misalnya kita nggak bisa makan, nanti kita nggak bisa bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada apa, Febri? Bersifat biologis. Rasa kasih sayang ya yang tadi ya. Iya, bersifatnya biologis. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Betul. Walaupun misalnya seberapa kaya pasangan kita, kalau emang dia nggak sayang atau pura-pura aja, rasanya nggak enak ya. Bener nggak sih? Iya, sama kayak hubungan. Kalau misalnya Bu Febri punya pasangan atau calonnya cuman dijadikan pelampiasan aja, sama aja. Berarti kan kebutuhan rasa sayang yang Ibu Febri butuhkan tidak dapat gitu, karena dia hanya sementara. Jelas banget ya kalau soal kasih sayang. Oke, silakan Anita. Yang ini kira-kira apa? Tadi yang sebelumnya penguasaan ya. Penguasaan ini untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dinikmati. Oke, pasti ada ya namanya sifat manusia, kita pengen mengatur siswa. Tapi belum tentu siswanya mau diatur. Nah, kita harus ubah mindsetnya. Nanti ada yang namanya teori kontrol sebagai manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan juga sebagai guru yang terlalu dekat sama siswa sehingga gapnya nggak ada, akhirnya sebagai teman dan disepelekan. Itu harus diatur. Selanjutnya ada yang namanya kebebasan. Boleh dibantu sama Sofi, Bu Sofi? Akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Oke, sebetulnya kita nggak mau diatur-atur ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita punya orang tua, kadang kan kita suka, iya apaan sih Bu, gitu. Kan Sofi udah besar, masa nggak boleh pulang lebih dari jam 6 sore. Kan Sofi mau ngerjakan tugas dan yang lain-lain. Contoh kecil seperti itu. Sama seperti siswa juga, ya. Jadi harus ada kemampuan untuk mengendalikan. Kalau misalnya itu dilarang, akhirnya dia melanggar. Dan yang terakhir ada kesenangan. Ini penting banget. Makanya Bapak sendiri punya sosmed seperti IG, Bapak nggak suka ngelihat status teman-teman yang lain-lain gitu. Tapi Bapak lebih suka mencari yang jokes-jokes hiburan ya. Kan banyak banget tuh kalau di sosmed, lihat reels pasti lucu. Itu menambahkan mood. Akhirnya stres-stresnya hilang. Bener nggak sih? Bener. Nah, itu kita harus butuh juga. Namanya kesenangan bermain dan tertawa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya setelah disiplin positif, kebutuhan 5 dasar, dan selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Oke. Bisa dibantu Sofi? Ada apa aja sih unsurnya? Ada unsur intrinsik, Oke. unsur ekstrinsik. Betul. Unsur intrinsik Bu Sofi apa itu? Unsur intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik Yang pertama. dari ketidaknyamanan atau hubungan Oke. Selanjutnya. atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini namanya motivasi yang ada di dalam tubuh diri kita. Sekarang pertanyaannya misalnya, Bapak tanya ke Bu Anita. Bu Anita, kenapa sih mau datang di acara yang siang-siang panas kayak gini? Mau mendengarkan diseminasi dari Bapak gitu. Menurut kamu pilihan kamu yang mana? Yang atas atau yang bawah dua ini? Apakah kamu merasa supaya nggak kena hukuman aja? Kalau misalnya datang kan biar nggak kena hukuman. Kalau kemarin udah diundang tapi jadi nggak datang kan takutnya ntar diomelin. Atau biar dapat imbalan, misalnya kalau datang bawa mau ngasih uang 5 juta gitu. Enggak ya? Atau emang dari diri kamu sendiri? Lebih ke intrinsik sih, Pak. Intrinsik gitu.
pinjam ibu gitu. Jadi waktu dia dengan materi, dia tugasnya atau ditambah lagi tugasnya dan bisa dikerjakan sampai double, itu juga nggak apa-apa. Tapi ada argumentasi di antara dua ya, apakah siswa juga setuju, kalau dosen setuju, nah ini kan membentuk keyakinan keras. Oke, ada juga konsekuensi ya. Konsekuensi itu bisa karena sebetulnya ya, karena hukuman dan berat itu pokoknya seperti yang ada di aturan sekolah. Jadi kalau saya kita melakukan A, ada hukumannya B, ya. Dilarang membawa makanan atau minum di dalam kelas. Kalau kita lakukan sampah jadi kotor dalam kelas, akhirnya kita konsekuensi atau hukuman misalnya setiap bulan kita sudah bakti selanjutnya. Nah, lanjut yang namanya teori kontrol. Bu Febri boleh bantu kasih teori kontrol apa? Jadi ini semua adalah ilusi. Yang tadi kita pengen jadi guru yang sebelumnya, sebagai guru yang pernah ngajarin kita yaitu kontrol apa kamu bilang sesuatu enggak ya, blablabla. Ya kemudian kenal gimana ya? Kenalnya ya dari kita sekarang ya Pak ya, Pak dari Pak Kapi. Oke, Pak Kapi di sebelah kiri ada 10 respon dan sebelah kanan ada teori kontrol. Itu menjadi guru yang lebih memberdayakan budaya positif ke depan. Berarti kita harus memperhatikan teori kontrol. Ya, misalnya Pak Kapi harus memperhatikan setiap siswa itu punya kelebihannya masing-masing. Tidak boleh menganggap semua siswa itu sama. Ini adalah ideologi atau pemikiran yang harus kita pilih sekarang ini, jangan seperti ini. Kalau saya bisa mengontrol semua siswa, kalau saya tidak bisa mengontrol orang lain, betul karena semua kontrol itu ada di dalam diri siswa. Kalau saya siswa juga yakin, kalau saya sama tidak, pasti secara dalam bisa ada sadar dan dia akan mampu untuk memberikan kamu kalau dari bukunya segala macam ada di mungkin dengan selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ada apa aja? 5. Oke. Ya. Manajer betul. Nah, kira-kira manajer sekarang itu harus seperti apa sih? Manajer betul. Yang sekarang itu harus seperti apa sih? Teman. Oke. Teman. Yang lain. Ya. Mungkin bisa bersama dengan dua. Kira-kira yang seperti apa sih? Teman juga. Teman. Tapi kemana ya? Manajer bisa mengatur ya. Itu benar. Oke. Misalnya apa? Kira-kira. Ya. Manajer. Iya. Kalau menghukum, berarti otoriter. Contohnya kalau di sini ada ya. Berarti kira-kira ada di sini. Kalau soal, mungkin ada sih. Ada kebetulan usaha sampai dari dulu. Kamu nggak kasihan sama ibu, juga udah ngajar kampret. Kamu nggak ngajar ibu, kamu nggak kasihan sama orang tuanya, kamu udah disalahin. Mereka dia itu segala macam. Pokoknya kasih bersalah dulu. Sampai dari bawah-bawah. Coba bayangin kamu di rumah ada jalan kuping. Kalau kan tuh salah. Ya itu boleh ya. Jadi perasaan juga yang salah dan sebagainya. Dan berbuat baik itu karena kita merasa bersalah. Teman, ini bagus. Tapi kalau kita sebagai guru, kita nggak boleh jadi teman di sini. Contoh, misalnya, Bu Alita, saya takut sama Pak Jumatan. Kenapa? Saya takut soalnya saya belum ngerjain PR-nya nih. Yaudah nanti Bu Alita bantu ngomong begini. Kita sebagai teman ya. Sama.
kita seharusnya kalau komando itu melihat apakah siswa itu sudah melaksanakan disiplin atau tidak. Jadi kita berarti bahwa tapi sebagai manajer dia harus ya kamu bisa belajar ini kalau misalnya kamu kamu bersama masalah alasannya terus malam udah belajar apa sebelum 12 malam sudah membuatnya dari situ dikasih dikasih pertanyaan waktu sampai rumah itu ya. Kita coba lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu kasusnya siswa terlambat. Oke. Kalau sebagai penghukum, maka dia salah satunya bilang begini. Pak Kapil coba dibaca seperti gayanya. Saya baca sudah terlambat. Maaf Pak, saya telat. Hari rekaman 10 hari. Mana segitu? Terbatas ya teman, tapi sih akhirnya begini. Sudah hari lah yang sudah hari itu. Penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah, kaitan. Maaf Pak, saya telat. Selanjutnya, teman, coba Bu Febri, aku saya telah waktu itu saya gimana? Saya sih sama Febri harus sebenarnya. Lanjut Bu Alisa, teman, aku saya telah buat tadi gimana Bu ya? Kita sampai gitu. Ya tuh saya tahu kalau saya telat, berarti saya dikurangi 10 poin di siswa. Saya lebih bagus kan? Kalau 8 poin, dulu kan? Siswa, biasanya malas nilainya malas. Jadi sama, itu lagi yang telat. Oke, kita harus buat. Selanjutnya yang terakhir manajer. Bu Sofi boleh kita tolong lalu saya pertanyaan kamu dulu ya, kita udah yakin tuh di kemarin waktu kesepakatan kelas bareng sama anak-anak kalau misalnya ada yang telat besok nggak boleh melakukannya lagi ya terus Bu Sofi tanya lagi dia tuh tadi buat kereta saya bocor ya, kayak sekali ya solusinya ya terus mau tanya lagi itu tuh besok saya nggak bakal melakukan lagi deh saya akan ikutin kegiatan kelas kalau saya besok melakukan lagi berarti dia tidak melakukan kegiatan kelas besok kita tanya dia bilang nggak kira-kira apakah langsung dukung kedua kalinya kita coba lagi supaya dia merasa bosan mungkin dia merasa harus disiplin harus repot kayak terus mau bawa apa lagi oke kira-kira Bapak Ibu udah paham ya bedanya sudah terbalas sih kalau ini kita lanjut ke keyakinan kelas kenapa sih di kurikulum Merdeka sangat penting yang namanya keyakinan kelas tapi sebelumnya Bapak Ibu udah tahu keyakinan kelas ya belum paham oke nggak apa-apa karena diseminasi itu bisa belajar
abstrak. Dalam juga kebersihan, dalamnya banyak banget tuh. Gak boleh bawa minuman di dalam kelas. Gak usah barang-barangnya. Ya mungkin banyak ya tentang kebersihan, sertifikat kesehatan sekolah, dan lain-lain. Nilai darinya dalam kebersihan itu bakal terhias-hias selesai anak. Kalau kita sering tanya, yang dengan kelas siapa ya? Seperti itu, ada sadar bahwa membuang sampah, kok saya tanya dulu ini sama rapi, tapi yang ini kan nggak boleh buang sampah, sedangkan kita boleh bersihkan, contoh sampah jauh. Kalau sepakat ya, malahan saya yang paling sulit untuk menjaga kebersihan, saya buang sampah. Oke, kita lanjut. Apa bedanya sama peraturan kelas sama kesepakatan kelas? Peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Pasti kan namanya tata tertib, kalimat pokoknya biasanya dilarang, dilarang. Nggak ada semua itu salah. Kalau kesalahan kelas adalah contohnya misalnya kolom meja dibersihin Pak, oh iya itu next kesalahan kelas. Tapi kayak kelas siapa? Gara-gara nah, itu posisi rumahnya itu misalnya dari tata tertib kita ini buat kelas-kelas tata tertib banyak banget ya, kan nggak boleh kesana diambil yang penting-pentingnya aja jadi kelas. Contohnya dilarang membawa makanan minuman ke dalam kelas. Oke, diubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang kita buang, kita belum jadi makan dan minum di luar kelas. Nah, sebenarnya kita diajarin untuk anak, kalau nanti kamu punya anak, kamu harus membawa anak-anak jangan dilarang atau tidak. Saya sebenarnya kalau dari mau atau jangan kita harus kembali di kalimat positif. Dan jangan mendoakan yang jelek-jelek. Misalnya makan makanan dia sakit, jadi kita ubah jadi nah, kalau misalnya sudah disepakati ini, kita membuat kesepakatan atau diyakini dalam satu kelas dan barang, itu sudah menjadi keyakinan kelas yang dapat menghafal. Karena tadinya kalau sebelum merdeka kita sudah bikin kritis, sebelum ada wawasan global, maka kemudian itu yang diyakini seperti itu. Prosesnya misalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 12 MM2. Mana suaranya? Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, di pagi yang cerah ini, ya semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Hari ini masuk semua? Oh iya, swab sakit. Mudah-mudahan swab segera lekas sehat. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi, ada perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau yang namanya keyakinan kelas, berarti kita harus memberikan kalimat positif dan tidak secara rinci. Hanya detailnya saja. Contoh, guru atau bapak dan kamu sebagai murid, kita sepakat untuk terus belajar. Berarti bapak juga ikut belajar, kamu juga ikut belajar. Contoh lain, bapak menjaga kebersihan. Dari bapak menjaga kebersihan, kalian semua juga harus jaga kebersihan. Harus kalimat positif
Misalnya, jagalah kebersihan. Atau datanglah tepat waktu, bukan kebalikannya. Jangan datang terlambat. Ada kata jangan, berarti itu tidak boleh. Karena kita harus memberikan budaya positif pada kelas kita. Jadi nanti, Bapak akan berikan stick note, tolong berikan pendapat kelas masing-masing. Setiap anak memberikan satu keyakinan kelas yang menurut kalian cocok untuk pembelajaran kita. Kalau nanti ada yang sama, kita ambil satu saja. Dan kita akan sepakat, silakan nanti kalau sudah ditulis, ditempelkan ke dalam mading atau papan tulis, dan kita bahas secara bersama-sama. Paham? Iya. Jadi, iya, ketahuan kalau nggak nulis. Kan karena ini kesepakatan bareng-bareng, jadi harus ada 35-35-nya ya. Termasuk Bapak. Bapak juga akan memberikan keyakinan kelas untuk kita semua. Oke, paham ya? Ini silakan Bapak akan bagikan, kan? Iya. Silakan dibagikan. Agil, duduk dulu. Misalnya ada kata-kata tidak membuli. Oke, sabar. Ya. Silakan ditulis secara besar, pakai pulpen silakan, pakai spidol silakan, satu-satu maju ke depan. Boleh bebas. Ini keyakinan kelas. Persetujuan tanda tak. Persetujuan bersama ya. Oke teman-teman di kelas 12 MM2, terima kasih sebelumnya sudah memberikan aspirasi keyakinan kelas secara mandiri dan nanti akan Bapak koordinasikan. Ternyata ada beberapa yang sama, jadi kita hanya ada beberapa poin saja, jadi mohon diperhatikan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 poin yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti tulis namanya dan tanda tangan. Oke. Nanti tulis namanya dan tanda tangan. Akan diri dulu, silakan. Halo, nama saya Iksan Gafara dari kelas 12 Multimedia 2. Iksan, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas tadi? Sangat terima sih, Pak. Oke. Apakah menurut kamu keyakinan kelas ini penting dilakukan? Menurut saya sih sangat penting, Pak. Oke, sangat penting ya. Mengapa penting? Mengapa sangat penting? Untuk menjaga keharmonisan kelas, Pak. Dan juga menjaga kekeluargaan kelas. Perkenalkan, nama saya Juwita Permatasari dari kelas 12 Multimedia 2. Oke. Juwita, gimana perasaan kamu setelah melakukan keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang sekali. Dan gimana menurut kamu, apakah keyakinan kelas ini penting? Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting banget nih. Kenapa? Karena menciptakan kelas yang harmonis, rukun, solidaritas. Hei! Kan dulu Moses, jangan terburu-buru udah. Ada dulu naik motor dulu. Kamu kenapa terburu-buru? Sini bisa dijelasin. Kita selesaikan dulu masalah ini. Terburu-buru. Kenapa ini sampai kamu bisa kelas seperti ini? Malam saya bantu ibu saya berjualan nasi uduk sampai jam 12 malam dan baru selesai beres jam 1 dan itu saya baru sampai rumah, Pak. Nah, Moses, kamu kan sudah tahu kemarin kita melakukan keyakinan kelas secara bersama. Kita bersepakat bahwa ada beberapa aturan kesepakatan kelas yang harus kita jalani.
Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Sudah Pak. Nah, kalau sudah tahu, coba kamu jelaskan salah satunya. Paling telat hampir jam 6.25 Pak. Nah, betul. Kamu sudah tahu salah satunya kita sebelumnya masuk pukul 6.25 karena masuk sekolah pukul 6.30. Nah, memang baik kamu bisa membantu orang tua, tapi kamu sebagai murid juga harus bisa bertanggung jawab bahwa kamu bisa hadir tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana gagasan kamu supaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan membagi waktu saya dengan saat belakang saya akan pulang awal, serta jika saya merasa lelah, saya akan tidur setelah saya pulang dari sekolah saya. Baru saya akan lanjut membantu orang tua saya untuk menulis. Nah, begitu lebih baik. Jika kamu bisa membagi waktu antara belajar dan membantu orang tua, berarti kamu adalah siswa yang hebat. Oke? Baik, semoga nanti kedepannya tidak terlambat lagi ya, proses. Sekarang boleh masuk ke kelas. Untuk kasus yang pertama, menurut saya, tindakan Panapik tentang segitiga restitusi itu benar. Dengan cara berbicara baik-baik dengan mahasiswa, serta mencari tahu alasan dari siswa tersebut mengapa terlambat. Sehingga siswa tersebut menjadi tidak tertekan, serta dia menjadi tahu apa alasan dia terlambat, sehingga dia bisa mengubahnya kembali. Lah, Moses, sini sebentar. Oh iya Pak, ada apa Pak? Tadi kamu setelah minum, buang sampahnya di mana? Oh iya Pak. Nah, tuh kan, kamu tadi membuang sampah sembarangan. Sebetulnya, Bapak juga pernah sih melakukan seperti itu. Tapi, kamu juga harus bisa menjaga sikap supaya kamu membuang sampah pada tempatnya. Oh iya Pak, saya minta maaf Pak. Alasannya kenapa Moses buang sampah sembarangan? Kan sudah ada tempat sampah. Saya males Pak, tempat sampahnya penuh. Kalau tempat sampahnya penuh, solusi efektif dari kamu seperti apa? Kalau menurut saya sih Pak, solusinya bisa kayak memindahkan sampah yang udah penuh ke bak yang lebih besar, supaya bisa diisi sampah lagi. Betul, jadi kita bisa memindahkan ke bak yang lebih besar. Solusi ini bisa kita terapin, terus kita bisa rutinkan sehingga bak-bak kecilnya tidak sampai penuh, sehingga bisa kita isi lagi gitu. Terus kesepakatan kelas yang sudah kita yakinkan kemarin, kamu sudah tahu kan apa? Ya Pak, sudah.
Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu harus menjalani kesepakatan kelas itu. Kamu tidak boleh malas. Setuju? Baik Pak, saya tidak akan mengulanginya. Saya akan rutin untuk membuang sampah dari bak yang kecil ke bak yang lebih besar. Oke, terima kasih. Untuk kasus kedua, terkait membuang sampah sembarangan, menurut saya, segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Panafik sebagai manajer kontrol itu sudah benar. Karena pertama-tama Panafik menstabilkan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut merasa tenang. Selanjutnya, mereka, Panafik serta siswa, mencari solusi agar kejadian tersebut tidak terulang. Dan itu membuat kita menjadi sadar dan kita tidak akan mengulanginya kembali. Sampai ke penghujung dari kegiatan desiminasi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah games dari nanti yang bisa menjawab dengan benar lokasi reward. Coba urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Urutan yang pertama sampai ke 6 yang mana aja Pak? Silakan ditulis di Google Sheet. Sticky note urutannya. Yang satu yang mana, yang dua yang mana, yang mana. Karena menurutnya biarkan mana ya? Gimana ya? Coba nomornya 1 sampai 6. Boleh 3 tapi berbagai arah ke sini ya. Jadi ini Pak. Paham ya? Ini ada di depan di urutin 1 dari 5-nya. Ya. Tulis angka 1 sampai 6, maju ke depan, masuk ke dalam. Mau bacanya nggak? Kasih waktu 1 menit. Doanya kasih nama ya? Iya, biar kita cabut dengan nomor 1 terus doanya nama kamu sama Bapak Ibu dulu. 1 doanya dari
Yang udah, silakan ditanda. Sambil lewat di depan, sambil dengar aja. Terima kasih Bapak Ibu. Soalnya udah lama ya. Jangan ditimpa ya, nanti sampingnya temannya.
berdiskusi mengenai gambaran di kelas baru prakteknya. 5. Berdiskusi sama peran seluruh warga kelas dan 6. Berbicara. Jawabannya sudah semua. 6, kalau 5 salah semua. Oke, yang kira-kira benar-benar siapa nih? Febri sama Kavi. Iya betul, Febri sama Kavi. Jawabannya benar lebih dari 1. Oke. Dan selesai gampangnya. Oke, selanjutnya ada games lagi. Dulu ya. Kalau ini kayaknya hadiah semuanya benar ya. Gampang kan? Ada yang kebutuhan dasar manusia, kita coba jawab bareng aja. Yang pertama ada apa tadi? Kebutuhan dasar manusia. Ada berapa huruf itu? Ada yang bisa jawab apa? Silakan. Terhitung sedikit materi yang tadi bagus dulu. Ya, sama dia kasih sayang. Itu berapa ini dan jawab ya? Yang pertama, kita butuh apa sih? Kebutuhan dasar. Peraturan. Kita butuh peraturan. Keyakinan. Yang kedua bisa jawab nggak? Kasih sayang. Yang ketiga. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Intinya kasih sayang. Butuh. Kebebasan butuh. Bingung? Kita jawab bareng ya. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Oh iya, kita semua ini. Nah ini urutannya bener mana? Urutannya nomor 1 yang mana? Solidaritas, yang kedua. Oke, yang ketiga. Itu juga benar. Benar? Bisa nggak kira-kira jawab yang keyakinan begini yang pertama? Nggak bisa ya? Oke, kita lihat. Iya, ini sudah benar. Ada lagi yang diubah. Kita mau minta tolong dari beberapa anak guru yang ada di sini, salah satunya ya, untuk melakukan refleksi. Jadi yang belajar itu kita setiap selesai mengajar tunjuk beberapa anak yang mau menceritakan dari awal sampai akhir. Ya segi perasaannya dulu, terus nanti ngelakuin apa aja, seperti apa aja, terus nanti pembelajaran satu seperti apa gitu. Ada yang mau jadi konten silakan boleh dulu. Oke, terima kasih atas boleh di post biar nanti kelihatan siapa saja kita materi. boleh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pertama saya selalu mengikuti Diseminasi budaya positif budaya positif dari Panapik. perasaan saya cukup senang karena mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan baru terkait dengan materi yang Bapak Nafik bawakan. Dan yang Bapak Nafik bawakan ini terkait dengan apa sih?